Selamat pagi. Hai anak-anak. Hari ini kita akan belajar wawancara. Apa itu wawancara? Kita akan simak pengertian wawancara ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang apa sih itu wawancara. Kita sudah tahu wawancara itu adalah kegiatan antara dua orang ya. Tapi pengertiannya itu apa ya? Nah, pengertiannya adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Jadi, wawancara itu memiliki tujuan ya, bukan hanya melakukan pembicaraan tanya jawab antara dua pihak, tapi ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk memperoleh data ya, atau keterangan sesuatu yang kamu ingin ketahui. Pewawancara itu sendiri adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban. Ya. Nah, orang yang bisa menjadikan narasumber adalah orang yang ahli di bidangnya ya. Jangan sembarangan ya anakku, karena nanti kalau nggak sesuai dengan bidangnya, mereka mungkin akan kesulitan untuk menjawabnya. Ada beberapa bentuk wawancara. Nah, yang pertama adalah wawancara dilakukan untuk mencari bahan berita. Kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, wawancara telepon, yaitu dilakukan dengan lewat pesan telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan. Dan yang ketujuh, wawancara kelompok. Jenis-jenis wawancara. Ada beberapa jenis wawancara yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dilihat dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu wawancara bebas, yang kedua wawancara terpimpin, dan yang ketiga wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan melakukan 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara, yaitu netral, ramah, adil, dan harus menghindari ketegangan. Jadi ini adalah 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara. Nah, kita juga akan belajar jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara serta-merta. Wawancara serta-merta adalah wawancara yang dilakukan dalam situasi yang alamiah. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum, yaitu dengan memiliki pedoman pada pokok-pokok atau kerangka masalah yang sudah dibuat terlebih dahulu. Dan selanjutnya, wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah disiapkan. Ada beberapa tahap wawancara yang harus kita lakukan. Jadi bukan ujuk-ujuk kita datang, kita terus wawancara seseorang. Enggak ya. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama, kita harus memiliki tahap persiapan. Nah, kita harus siapkan apa-apa saja yang mau kita persiapkan. Nanti kita lihat ya. Nah, yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara. Nah, yang pertama tadi tahap persiapan. Nah, ada beberapa yang harus kita tentukan dulu. Yang pertama harus kita tentukan topiknya dulu atau temanya ya. Tentang apa yang mau kita wawancarai nih. Nah, kita tentukan dulu. Kita penasaran tentang sesuatu hal apa nih. Kita tentukan temanya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan tema, kita harus menentukan informasi yang akan kita kumpulkan ya. Apa saja, tentang apa saja yang ingin kita kumpulkan. Nah, caranya nanti kita bisa dengan menulis pokok-pokoknya ya. Yang terakhir yaitu menentukan
dan menghubungi para sumber. Kita harus hubungi dulu terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba sudah datang, "Permisi Bapak, saya mau mewawancarai Bapak ya." Tapi kita belum menghubungi atau belum membuat janji terlebih dahulu. Jadi, si narasumber juga harus memiliki persiapan. Nah, yang keempat, harus kita susun daftar pertanyaan kita. Jadi supaya wawancara itu dapat berlangsung dengan baik dan lancar, kita harus sudah memiliki pertanyaan sehingga kita juga nanti bisa langsung bertanya, ya. Nah, yang kedua tadi adalah tahap pelaksanaan. Ini ketika kita bertemu ya sama pewawancara, yang pertama sekali harus kita ucapkan salam, ya. Selamat pagi, siang, malam, atau salam apa yang salam sehat ya. Lalu setelah itu kamu perkenalkan diri kamu itu siapa. Jangan langsung, saya mau wawancarai Bapak. Nomor 1 pertanyaannya, jangan ya. Harus perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ani. Saya yang sudah menghubungi Bapak. Saya ingin mewawancarai Bapak akan hal ini. Nah, kamu kasih tahu. Nah, jadi kamu harus perkenalkan diri dulu. Nah, yang ketiga, kamu kasih tahu maksud dan tujuan kamu untuk mewawancara. Saya datang mau mewawancarai Bapak. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi mengenai ini. Kamu kasih tahu temanya. Nah, ini sebagai tugas saya, Pak, gitu ya. Lalu, yang keempat, kamu sampaikan pertanyaannya yang sudah kamu buat dengan teratur ya. Yang tadi sudah kamu buat nomor 1, itu tanyakan. Jangan tiba-tiba, jangan jadi acak-acakan nanti kamu tanyakan. Nanti kamu yang bingung ya. Nah, yang kelima, catat atau rekam. Catat pokok-pokok yang dikasih tahu oleh narasumbernya. Kan kamu punya pertanyaan, pasti pertanyaannya dijawab kan. Kalau kamu nggak sempat mencatat, kamu bisa rekam ya. Nah, yang terakhir, kamu akhiri dengan memberi salam dan berterima kasih dan kasih tahu. Nanti kalau saya butuh sesuatu, bolehkah saya mewawancari Bapak lagi atau bolehkah saya bertanya lagi untuk kamu bisa mengambil konfirmasi ya dari Bapak itu ya. Dan yang ketiga yaitu, ini tahap terakhir ya, tahap penyusunan hasil wawancara. Ini setelah kamu lakukan tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Nah, kamu tadi sudah susun temanya atau topiknya. Nah, kamu tuliskan. Lalu tuliskan tujuannya, lalu identitas narasumbernya, siapa itu narasumbernya, kamu tulis di situ namanya. Lalu yang terakhir, kamu ringkas isi wawancara tadi, kamu tuliskan sesuai dengan apa yang kamu tulis pertanyaannya, itu kamu tulis dengan jawabannya. Nah, anak-anak, itu pembelajaran yang sudah kita pelajari. Semoga materi kita hari ini bermanfaat dan dapat kamu terapkan ya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.